Selamat bertemu kembali dengan saya John Suprihanto, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Materi masih terkait dengan yang namanya organisasi sebagai open system. Tentunya sebelumnya sudah kita ulas bagaimana yang namanya fungsi manajemen diterapkan di dalam fungsi-fungsi operasional seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen terhadap aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Nah, tentunya ada istilah yang kita sebut dengan manajemen strategik. Manajemen strategik pada prinsipnya kalau kita cermati ya ada 3 tahapan: planning, actuating, dan controlling. Kalau kita sederhanakan, gitu. Kemudian planning, ada implementing, kemudian ada evaluating. Demikian juga dalam konteks manajemen strategik. Nah, dalam manajemen strategik ada kata strategik. Kata strategik itu banyak definisinya, banyak artinya. Tapi kita cari, kita coba kumpulkan menjadi satu yang paling sederhana dan mungkin aplikatif atau implementatif. Yang dimaksud strategik adalah respon atau inisiatif dari individu atau orang dan organisasi dalam rangka, dalam upaya untuk menghadapi, mengantisipasi, memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal, kemudian dia mengoptimalkan, menggunakan kekuatan dan kelemahan dari internal. Jadi sekali lagi, kata strategik itu sendiri itu memang tidak lepas dari yang namanya lingkungan eksternal, peluang ancaman, lingkungan internal, kekuatan kelemahan. Dalam rangka apa? Sekali lagi, semuanya dalam konteks untuk memiliki keunggulan kompetitif. Nah, tentunya kita sudah tahu keunggulan kompetitif itu bersumber dari mana. Nah, kali ini kita coba prosesnya agak detail. Bagaimana proses manajemen strategik itu sendiri. Oke. Kita coba mulai memahami sekali lagi ini selalu saya ulang-ulang dalam konteks untuk perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif itu nomor 1 adalah harus mampu memuaskan pelanggan. Nomor 2, dengan cara lebih baik dari pesaing. Kemudian selalu organisasi perusahaan yang mampu beradaptasi. Itu disebut sebagai perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Superior untuk memuaskan pelanggan, superior untuk beradaptasi, dan superior kualitas dan lain-lain. Nah, tentunya untuk memiliki keunggulan bersaing ini sendiri, tadi sudah saya singgung, kita selalu harus mampu beradaptasi. Nah, untuk itu kita memiliki yang namanya proses manajemen strategik. Di mana proses manajemen strategik kita coba melalui, kita kembangkan yang namanya misi. Misi itu menjawab what do we stand for, kemudian why do we exist. Mengapa organisasi ini didirikan? Untuk apa organisasi ini didirikan? Ini nanti tentunya terkait dengan visi. Kalau visi itu nanti terkait dengan pimpinannya. Pimpinannya akan bertanya, what the institution want to be? Untuk menjadi organisasi seperti apa saya pimpin 5 tahun ke depan ini? Jadi ini adalah berkaitan dengan visi. Visi itu erat hubungannya dengan pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi. Sedangkan namanya misi itu erat hubungannya dengan organisasi. What do we stand for? Why do we exist? Untuk apa organisasi ini didirikan? Nah, tentunya disertai dengan goals-nya, tujuannya, maka kita coba melakukan yang namanya analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Yang tadi sudah saya singgung, ada peluang, ada ancaman dari lingkungan eksternal, ada kekuatan dan kelemahan dari internal. Kita padukan,
kita link and match, kita kawinkan untuk menghasilkan strategi. Untuk itu maka kita merumuskan strategi. Untuk merumuskan strategi sendiri dalam multi bisnis atau dalam grup itu ada strategi korporasi, ada strategi unit bisnis, ada strategi fungsional. Gitu. Nah tentunya kalau kita mengatakan multi bisnis, kita ambil satu contoh grup. Memang memudahkan saja. Untuk memudahkan saya ambil contoh yang ini adalah sudah sejarah karena ini hipotetis karena sudah tidak ada lagi. Kita ambil contoh namanya Indo Group. Gitu. Nah Indo Group ya sekali lagi ini sekedar contoh karena sekarang sudah tidak ada lagi nama itu sudah berubah namanya. Tapi saya ambilkan contoh memudahkan. Indo Group. Nah, di dalam Indo Group itu ada unit-unit bisnis. Nah, di dalam unit-unit bisnis itu ada fungsi-fungsi operasional. Jadi, dalam konteks Indo Group atau dalam bentuk holding itu adalah strateginya strategi korporasi, sedangkan unit bisnis adalah strateginya unit bisnis, fungsional adalah strategi fungsional. Nah, tentunya ini kalau kita lihat ada 3 level strategi yang dikembangkan. Nah, tadi saya katakan contoh untuk Indo Group di sana yang mengapa saya ambil itu karena paling populer dalam konteks Indomie berarti Indofood, ada Indofood, ada Indosiar, ada Indomobil, ada Indosemen dan lain-lain. Nah, di sini yang namanya strategi korporasi itu selalu berbicara masalah analisis portfolio. Jadi berbicara masalah analisis portfolio investasi. Sederhananya dalam konteks analisis portfolio adalah kalau dikaitkan dengan keseharian. Seandainya Anda membeli sejumlah telur, Anda ingin membawa sejumlah telur, maka bawalah dalam keranjang-keranjang yang terpisah. Supaya apa? Supaya mampu menekan risiko. Kalau Anda bawa dalam satu keranjang, risikonya besar, sekali jatuh pecah semua. Tapi dengan dipisah-pisah, maka Anda bisa men-share, menyebar risiko. Gitu. Dan sebaliknya tentunya dalam sisi lain itu memaksimalkan atau mengoptimalkan keuntungan. Nah, itu pada level korporasi. Pola pikirnya adalah investasi, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Jadi biasanya perusahaan yang tidak menguntungkan itu akan dijual. Tapi seandainya ada perusahaan yang kurang menguntungkan atau untungnya kecil kok masih dipertahankan, mestinya ada sesuatu. Misalnya kaitannya dengan prestise, kaitannya dengan gengsi, ya itu dipertahankan karena itu memang mungkin dari sejarah itu adalah merupakan perusahaan yang menjadi induk atau awal dari bisnis ini, jadi dipertahankan. Tapi umumnya pertimbangannya adalah lebih bisnis itu menguntungkan atau tidak, begitu. Tidak menguntungkan, jual atau dikeluarkan dari grup itu sendiri. Nah, kemudian dalam konteks strategi unit bisnis itu kita berbicara masalah unit bisnis tadi. Ada misalnya sebut aja ini sebagai satu contoh Indofood. Sekali lagi itu sudah tidak ada sekarang ini, tapi saya hanya mengambil contoh misalnya Indofood. Lah, Indofood itu berpikirnya adalah industri food and beverages, berarti makanan. Saya berbicara masalah makanan dalam industri makanan. Jadi saya sebagai pimpinan di sana berpikirnya adalah aku bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan makanan. Ya kalau disebutkan food and beverages berarti itu makanan dan minuman. Nah ini levelnya pada unit bisnis sehingga di sana itu antara lain analisisnya misalnya disebut jadi generic competitive strategy yang dikemukakan oleh Michael Porter. Di sana disebutkan apakah kamu mau cost leader atau differentiation atau fokus. Kemudian berkembang lagi, mau cost leader, mau differentiation atau fokus leader, cost leader atau fokus differentiation. Bahkan perkembangan yang terakhir disebutkan adanya yang biasanya di tengah itu disebut stuck in the middle. Stuck in the middle itu sendiri itu dalam konteks di Amerika bisa dikembangkan atau bisa berkembang menjadi the best cost provider. Jadi di situ akhirnya menjadi lima kondisi. Ada cost leader, ada differentiation, ada fokus, dua fokus di cost leader sama differentiation, dan yang di tengah dulu dalam kondisi
tengah itu stuck in the middle, itu bisa digunakan untuk terkait dengan the best cost provider. Contohnya di sana adalah mobil dengan mobil mewah, ya toh. Nah, tentunya ini ada ulasan atau diskusi lebih jauh terkait dengan analisis generic kompetitif terkait dengan perkembangan itu. Di lain kesempatan kita ulas lebih jauh. Kemudian yang berikutnya, di dalam masing-masing unit bisnis itu ada yang namanya manufaktur atau bagian produksi, ada pemasaran, ada keuangan, ada sumber daya manusia dan lain-lain. Nah, di situ kita kaitkan dengan yang disebut dengan rantai nilai, value chain. Ya, value chain. Rantai nilai. Mengapa disebutkan rantai nilai? Karena setiap kegiatan di dalam perusahaan itu sendiri itu ada kelompok yang namanya primary activities. Ya, toh, ada primary activities atau aktivitas utamanya. Kemudian ada support activities, di mana di situ aktivitasnya ini adalah menjadi supporting untuk menjalankan primary activities. Nah, value chain ini sendiri itu penting dalam konteks untuk tadi superior. Karena apa? Masing-masing pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain, bagaimana mereka itu bisa menjadi superior dibandingkan dengan pesaingnya. Aku mampu superior dalam merespon konsumen, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam konteks untuk keuangan, dalam konteks untuk sumber daya manusia. Nah, ini saya katakan strategi fungsional pada level. Memang di sini saya sebut produk itu sebetulnya dalam konteks fungsional tadi, ya. Antara lain adalah pemasaran. Nah, tentunya tetap dalam konteks manajemen ini sampai dengan di sini itu adalah strategic plan. Ini strategic planning ini. Berikutnya adalah yang namanya actuating, berarti kita implementing strategic, mengimplementasikan strategik. Nah, untuk mengimplementasikan strategik itu dibutuhkan yang disebut dengan struktur organisasional yang fit dan leadership yang cocok, yang tepat. Sisi lain kita membutuhkan sistem pengendalian strategik yang baik, yang biasanya di sini lebih bersifat dengan internal control. Karena apa? Supaya jangan sampai terjadi kesalahan, sudah diketahui, sudah diingatkan oleh bagian sistem pengendalian strategik ini sendiri. Nah, tentunya dalam konteks untuk mengimplementasikan strategik, sekali lagi harus didukung oleh ketepatan, kecermatan memilih struktur organisasi yang seperti apa yang paling tepat. Kemudian juga harus memiliki pimpinan yang mampu mengimplementasikan strategik ini sendiri. Visionary leadership, ya, visionary. Jadi pimpinan atau leader yang memiliki visi jauh ke depan. Nah, ini memang nanti bisa kita ulas lebih jauh. Kita bisa mengulas misalnya katanya dengan struktur organisasi. Kita punya NKRI. Betulkah cocok dengan sistem yang kita sebut dengan sentralisasi? Sekian puluh tahun Indonesia dalam posisi sentralisasi. Kemudian reformasi tahun 1999 menuju 2000 kita bergeser menuju kepada desentralisasi. Berarti di sana itu ada perubahan struktur organisasi yang dulu sangat-sangat centralized kemudian ke decentralized. Apakah ini ada advantage, disadvantage-nya? Demikian juga di struktur organisasi yang decentralized itu ada advantage dan disadvantage-nya, tentunya ada. Nah, disitulah akhirnya kita bisa diskusi lebih jauh terkait dengan untuk mengimplementasikan strategik itu dibutuhkan yang disebut dengan struktur organisasi yang cocok, yang tepat, yang fit, demikian juga untuk leadernya. Nah, sesudah ini diimplementasikan sampai kepada program, anggaran, dan lain-lain, maka tahap terakhir dalam manajemen itu yang disebut dengan controlling. Controlling itu sendiri, evaluasi, perlu dievaluasi. Di-link and match, dicocokkan yang mana yang lemah, mana yang ini. Evaluasi ini itu tentunya kita mencoba memonitor, mengevaluasi mana yang sudah cocok, sudah bagus itu terus dikembangkan, yang kurang cocok direvisi. Nah, tentunya ini akan menjadi feedback. Panah ini menunjukkan feedback. Feedback ini bisa kembali ke sini. Apakah visi misi dirubah?
apakah analisisnya ini harus diulang kembali? Apakah salah satu strateginya di sini itu perlu diubah? Itu tergantung hasil dari evaluasi, feedbacknya digunakan untuk merevisi. Mungkin revisinya ada di struktur organisasi seperti yang dilakukan oleh Indonesia. NKRI merubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Mungkin di leadershipnya, mungkin juga di sistem pengendalian strategiknya. Nah, ini semuanya adalah yang saya sebut atau yang kita sebut dengan manajemen strategik. Tentunya diskusi detail dari masing-masing ini masih dibutuhkan lebih lanjut. Cuman saya beri contoh kecil, walaupun contohnya tentang organisasi yang cukup besar di Indonesia. Contohnya adalah misi NKRI. Misi NKRI itu ada di mana? Misi NKRI itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Di sana disebutkan, oleh karena itu didirikanlah pemerintahan dan seterusnya. Terus untuk itu apa? Nomor satu misinya adalah NKRI itu pertama nomor satu atau pertama misi NKRI tersebut adalah melindungi seluruh, ya seluruh. Jadi melindungi. Nomor dua menyejahterakan. Nomor tiga mencerdaskan. Nomor empat melaksanakan ikut serta ketertiban dunia. Nah, misi NKRI ini sendiri tadi saya sudah singgung, itu erat hubungannya dengan organisasi. Kapan misi NKRI ada? Misi NKRI sejak tahun 1945. Karena apa? Karena ini adalah bersama dengan lahirnya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Atau dengan kata lain, memang misi itu logikanya adalah ada lebih dahulu. Sedangkan yang namanya visi tadi sudah saya singgung, visi itu adalah tergantung pimpinan yang berikutnya. Contohnya, di sini contohnya adalah tahun 2014-2019. Nah, di sana disebutkan visi Jokowi JK yang kita kenal dengan istilahnya nawacita. Ya, nawacita itu sendiri berarti cita-citanya ada 9. Salah satunya yang saya suka itu yang memudahkan untuk diskusi itu nomor 3. Nomor 3 ini sangat cocok sekali dengan yang namanya sebagai seorang ahli strategik. Mengapa? Karena disebutkan membangun itu dari pinggir ke tengah, dari desa ke kota, dari yang lemah ke yang kuat. Bagikan seorang ahli strategik. Seorang ahli strategik itu adalah nomor 1, dia mampu membaca peluang dan membaca adanya ancaman, sekaligus dia akan mengoptimalkan, memaksimalkan peluang, tapi dia akan mencari, membolak-balik bahwa di balik ancaman itu ada peluang, atau dengan kata lain, rubah ancaman jadi peluang. Demikian juga kaitannya dengan kekuatan kelemahan. Kekuatan digunakan sebesar-besarnya, kemudian cari di balik kelemahan itu ada kekuatan, gunakan itu. Atau sentuh kelemahan, dijadikan kekuatan. Nah, begitu Anda bisa melakukan seperti itu, maka muncullah pola pikir strategik yang ada di dalam diri Anda, dan pola pikir strategik ini akan menuntun Anda menjadi ahli strategik pada level tertentu. Nah, demikian juga Anda bisa melihat lebih jauh, ya toh, kaitannya dengan visi yang berikutnya. Nah, ini nyambung, ya toh, nyambung antara visi Jokowi JK 2014-2019, kemudian nyambung di visi Jokowi MA kaitannya dengan 2019-2024, di mana tekanannya lebih melanjutkan. Melanjutkan apa? Melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian terutama ditekankan yang berikutnya adalah sumber daya manusia yang unggul, disertai dengan, karena untuk menyongsong katanya dengan bonus demografi, di mana orang Indonesia lebih banyak yang produktif dibandingkan dengan yang tidak produktif atau sudah tidak produktif, maka
mencoba mengundang atau komitmen untuk mengundang investor sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Nah, tentunya ini yang saya katakan contoh kecil. Kita punya misi NKRI melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan ikut serta ketertiban dunia. Dan setiap pimpinan, ini organisasi itu erat hubungannya dengan misi. Kemudian setiap pimpinan itu akan mengembangkan, akan membangun komitmen. Visi itu komitmen, bukan impian. Visi itu komitmen dan harus dilaksanakan. Visi 2014-2019, sedangkan untuk the future itu adalah 2019-2024. What the institution want to be in the future. Bisa 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, dan seterusnya. Nah, ini contoh kecil terkait dengan yang namanya proses manajemen strategi, di mana itu kita mencoba mengkaitkan antara visi, misi. Kemudian tentunya harusnya kita cermati lebih detail kaitannya dengan core belief dan core value. Karena tanpa core belief dan core value itu pencapaian misi itu akan mengalami entah keterlambatan atau ada hambatan. Tentunya diskusi terkait dengan core values dan core belief terkait dengan keyakinan dasar dan nilai dasar itu akan kita diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.